Proses vaksinasi COVID-19 tahap 2 sudah dimulai sejak 17 Februari 2021. Pekerja publik, pedagang pasar, dan lansia menjadi sasaran utama pada vaksinasi COVID-19 tahap 2 ini. Calon penerima vaksin diharapkan bisa mempersiapkan diri sebelum menerima vaksin. Lantas, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan bagi warga yang sudah terdaftar sebelum dilakukan vaksinasi? Berikut liputannya. Selain pekerja publik seperti aparatur sipil negara, TNI dan juga Polri, vaksinasi tahap 2 juga menyasar pedagang pasar dan lansia dengan usia di atas 60 tahun. Seperti di Kota Bandung, vaksinasi untuk pedagang pasar sudah dimulai sejak 27 Februari lalu. Di hari pertama sebanyak 200 pedagang pasar menerima penyuntikan pertama vaksin COVID-19 di Kota Bandung. Sementara sebanyak 17.000 pedagang pasar dari 37 pasar yang ada di Kota Bandung masih menunggu giliran untuk divaksin. Sejumlah pedagang pasar yang telah terdaftar untuk divaksin mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang vaksinasi COVID-19. Ya, utamanya jangan begadang, terus makan yang teratur, ya intinya buah-buahan aja lah. Iya, yang Lansia juga masuknya? Iya, masuk lansia. Kebetulan saya sekarang ini 59 tahun. Persiapannya paling menjaga kesehatan, terus menjaga pola makan juga. Nggak makan yang aneh-aneh sih intinya. Tapi nggak ada yang khusus juga ya disiapin? Nggak ada sih, cuman persiapan fisik dan mental aja mungkin. Karena sebagian ada yang udah masih berani, ya? Ada yang masih takut gitu. Iya, mungkin persiapan mental aja ya. Karena ya selama ini kan banyak isu-isu negatif kan. Ya, tapi untuk saya siap aja lah insya Allah kalau untuk kebaikan semua. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Zulis Ikawati menjelaskan, calon penerima vaksin sebaiknya memang harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum dilakukan penyuntikan vaksin. Menurut Zulis, pada saat dilakukan vaksinasi akan terjadi proses pembentukan imun tubuh. Untuk memastikan pembentukan imun tubuh berjalan dengan baik, kondisi kesehatan penerima vaksin haruslah dalam keadaan sehat agar tidak timbul efek samping usai dilakukan vaksinasi. Oleh karena itu, menjaga asupan gizi dan tidak tidur larut malam menjadi beberapa hal sederhana yang bisa disiapkan. Sementara bagi yang memiliki riwayat alergi, haruslah memberikan informasi dengan jelas ketika proses screening awal vaksinasi COVID-19, agar tim dokter pemeriksa bisa menentukan apakah layak untuk divaksin atau tidak. Karena kan memang nggak pernah ada yang benar-benar free risiko ya, obat, vaksin itu kan nggak ada yang benar-benar bebas sama sekali gitu. Jadi tetap ada risiko itu. Cuman kan itu harus diperbandingkan antara manfaat dan risiko. Nah, tapi kalau memang riwayat alerginya itu misalnya yang sampai pingsan, ada kan alergi yang sampai istilahnya shock anafilaksis gitu ya. Shock, kemudian pokoknya alerginya bentuknya berat ya, misalnya sampai ruam-ruam yang ada tuh kayak semacam Stephen Johnson syndrome yang sampai lepu-lepu misalnya gitu ya, dia punya riwayat gitu, sebaiknya enggak. Maksudnya kita kan nggak bisa memprediksi ya, karena dia kebetulan mungkin jenis alerginya yang berat. Tapi kalau misalnya cuman sedikit merah-merah atau itu yang itu kemudian nanti bisa pulih lagi, maka dia boleh. Zulis juga menambahkan bagi penyintas COVID-19 tetap bisa dilakukan vaksinasi. Pasalnya, antibodi yang sebelumnya telah terbentuk bisa saja sudah berkurang jumlahnya. Banyak beberapa studi itu memperkirakan kekebalannya itu kira-kira akan berakhir dalam 3 bulan. Makanya setelah 3 bulan biasanya antibodinya udah turun lagi. Pada kondisi itu subjek itu nanti akan rentan lagi terhadap infeksi. Begitu. Makanya dipatok kalau penyintas itu nanti setelah 3 bulan nanti baru boleh vaksin lagi gitu. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi COVID-19 tahap 2 sebanyak 38 juta orang ditargetkan bisa menerima vaksinasi COVID-19. Proses vaksinasi sendiri diharapkan bisa selesai pada Mei 2021 mendatang. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.